Assalamualaikum warahmatullahi Mbak Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak Nurul? Iya, alhamdulillah baik, Syah. Ya, semoga sehat selalu ya. Ini karena keadaannya Amin. seperti ini, kita nggak bisa ketemu langsung ya. Kita cuma bisa ketemu lewat video call. Ya, saya ingin meminta izin untuk mewawancara Mbak Nurul mengenai usaha Mbak Nurul. Boleh ya, Mbak? Oh iya, boleh. Ya. Silakan. Pertama, perkenalkan diri Mbak Nurul dulu. Bisa perkenalkan dulu. Oke, bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nurul Nafiatin. Ini apa aja nih? Saya ini punya usaha makaron dan frozen food serta healthy food di rumah. Tepatnya di Jalan Taman Tegal Sari 1, nomor 5 Semarang. Dan alhamdulillah itu sudah berjalan dari tahun 2017 sampai sekarang. Sudah berjalan 3 tahun ya, Mbak? Iya. Apa alasan Mbak Nurul buat memilih dan memulai sampai sekarang menjalankan usaha ini? Karena basically ya, ini kan usaha kuliner. Aku juga anaknya kan suka kulineran kan ya. Jadi suatu ketika aku tuh pengen kuliner, kan makaron itu kuliner khas Prancis dan itu harganya nggak murah. Nyari di mana-mana juga susah. Terus kayak gimana caranya tuh aku pengen gitu bukan bikin. Pertama aku pernah lihat satu online store di Indonesia yang emang dia jualan makaron dan ya udah lumayan terkenal lah kayak gitu. Dan pas aku nyobain, aku tuh orangnya gimana ya? Gimana caranya kita tuh beli tapi tanpa uang gitu. Jadi di situ saya aku open PO terus banyak dong. Nah, untungnya itu buat aku beli buat diri aku sendiri. Nah, dari situ ternyata rame tuh yang beli. Tapi sayangnya ketika reseller dan itu kan dari Malang ya, dibawa ke Semarang banyak yang pecah, rugi. Sedangkan kalau reseller kan kita ngambil untung nggak seberapa sih, paling mentok-mentok 5.000 lah ya. Nah, udah gitu, ya udahlah akhirnya aku kapok juga jadi reseller gitu kan, bukan kapok ya, kayak terlalu banyak resikonya lah intinya, dan makaronnya juga menurut tesku juga kurang Prancis gitu. Jadi akhirnya nyari-nyari referensi, nyari-nyari segala macem lah, dan akhirnya nemuin lah si makaronku ini. Jadi aku sekarang jualan sendiri kayak gitu, dan aku ngejualnya juga ya gitu, nggak terlalu yang mahal banget, jadi masih bisa dijangkau. Dari makaron sekarang berkembang ke frozen food gitu ya, Mbak? Oh iya, kalau frozen food ini baru-baru ini sih, baru sih ya mau 1 bulan, mau 2 bulan lah. Oh, baru aja ya. Iya. Mm-mm. Lanjut ya, Mbak. Apa kelebihan atau keunggulan usaha Mbak Nurul dibandingkan usaha lain agar konsumen memilih produk dari usahanya Mbak Nurul? Oke, yang pertama kayak yang aku tadi bilang, di Indonesia ini makaron tuh masih susah, apalagi di Semarang khususnya itu belum ada sama sekali. Udah ada, tapi di toko kue yang cukup terkenal dan itu harganya sangat tinggi, sangat mahal. Dan kelebihannya yaitu saya ngejual makaron itu dengan harga yang sangat terjangkau, varian rasa tuh banyak, ada 12 varian rasa, dan kita tuh bisa milih gitu, ada 3 ukuran, jadi ada ukuran baby, medium, sama reguler. Jadi kalau orang kepengen yang nyobain dulu, biasanya mereka beli yang baby, atau pengen beli yang banyak tapi murah, biasanya mereka beli yang baby kayak gitu. Di sini kita juga bukan sekedar cuman jual makaron aja ya, kita juga inovasi, kita punya makaron 3D, jadi itu makaron tulisan yang untuk biasa orang ngasih gift kayak gitu. Kita juga punya makaron hampers, juga banyak lah pokoknya varian inovasi-inovasi makaron dari kita kayak gitu.
Ya, Dan keunggulannya pasti kita ya, juga keunggulannya melayani COD juga, bisa beli langsung di tempat. Jadi pembeli nggak perlu khawatir dengan pembayarannya, bisa dikirim keluar kota sampai luar pulau juga. banyak sekali keunggulannya ya, Mbak. Keren sekali. Ya, alhamdulillah. Terus tantangan sama hambatannya dalam menjalani usaha ini apa, Mbak? Oh, oke. Jadi kalau tantangan dan hambatan sendiri ya, kita kan ini usaha masih pas kuliah. Nah, jadi pertama kan aku tuh nyari orang yang emang benar-benar bisa dipercaya, emang benar-benar bisa bikin apa yang aku mau gitu loh, sesuai standarku gitu. Misalnya makaron itu harus begini, begini, begini kayak gitu. Itu pertama sih nyari orang gitu, dan ketika udah dapet pun biasanya ribetnya dulu tuh waktu masih kuliah-kuliah lagi sibuk-sibuknya membagi waktu buat mondar-mandir akhirnya diakalin gimana caranya, akhirnya dikirim tuh, kan aku stay di kos kan, belum stay di Tegalsari. Jadi dulu kita tuh terima dua, bisa order dari Tegalsari atau dari Ngalian kayak gitu. Nah, yang di Ngalian itu dikirim pakai ekspedisi kayak gitu. Dan hambatannya juga aku belum punya oven yang besar banget karena emang apa namanya rumahnya itu masih numpang, ibaratnya di rumah saudara, di rumah nenekku kayak gitu. Jadi kalau untuk bikin oven yang gede banget itu aku masih kayak nggak enakan gitu kalau takut nyesek-nyesekin rumah. Jadi ya itu Karena belum tempat kendala sendiri produksi, gitu ya. tapi sekarang alhamdulillah kita produksinya udah dilebihin, jadi kita restock terus kayak gitu. Jarang sih kalau PO kayak gitu, jarang, kecuali ada event-event kayak Christmas kemarin itu PO sampai membludak. Mantap. Untuk pesaingnya sendiri bagaimana, Mbak, di daerah Semarang ini? Sudah ada atau belum untuk saat ini ya? Oke. Kalau saat ini sih ya, setahu saya belum. Mungkin ada ya, tapi dia tuh reseller. Saya pernah beberapa kali menemukan ada orang paid promote jualan makaron. Dia reseller dari yang tempat saya dulu resellerin itu. Tapi mungkin ya orang kalau dilihat dari trackingnya dia itu kayaknya dia juga belum terlalu fokus. Jadi menurut saya itu bukan suatu kayak apa ya, bukan suatu Hambatan saingan gitu gitu ya? loh, kayak Bukan satu saingan. bukan. Jadi mereka baru mulai gitu ya, nggak masalah. Mereka juga reseller kayak gitu, dan mereka sayangnya nggak fokus kayak gitu kan. Kita kan harus apa-apa fokus. Ini juga aku awalnya dulu sempet nggak fokus juga sih, sempet kayak skip ini, sempet berhenti di tengah-tengah di tahun ke 1,5 tahun itu sempat berhenti, pernah beberapa bulan berhenti. Jadinya harusnya di sekarang bisa lebih maju dari ini, tapi karena aku waktu itu berhenti selama kurang lebih berapa bulanan gitu, jadinya baru bisa ngemajuin banget itu sekarang ini sih. Ya. Semangat terus, Mbak, buat tambah majuin usahanya. Kalau Ya, kekurangannya makasih. sendiri dari produk atau usahanya Mbak ini apa untuk saat ini? Oke, kalau kekurangannya si makaron ini kan emang teksturnya emang mudah pecah ya. Ya itu sih. Tapi kita selalu ngirim pakai bubble wrap tebel. Biasanya kan kalau orang-orang bubble wrap beli ya. Kalau di kita kasih, pasti dikasih ke bubble wrap. Cuman namanya ekspedisi kan, bukan kita yang nganter langsung. Kan kita nggak tahu di perjalanan entah dibanting, entah ketumpuk, entah ketindih, entah gimana. Itu sih yang kadang nyampe itu pecah. Tapi pernah juga kok nyampe luar pulau masih dalam keadaan utuh. Seperti itu. Dan udah sih gitu aja. Berarti kekurangannya itu mudah pecah gitu ya, Mbak, tapi bisa diatasi pakai bubble wrap. Masih bisa diatasi gitu, tergantung pengirimannya juga ya. Iya. Iya, terima kasih Mbak Tergantung Nurul. ekspedisinya juga. Terima kasih Mbak Nurul untuk Ya, waktunya. sama-sama. Pertanyaannya cukup sampai di sini dulu. Semoga usahanya lancar selalu ya Mbak, tambah sukses. Amin, kamu juga. Ya.
Makasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.